Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di bab matriks ini ya. Di bab kedua matriks. Sebelumnya kita telah mempelajari ya dasar-dasar dari matriks ya, pengenalan tentang matriks. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari operasi pada matriks. Nah, seperti halnya bilangan real ya, dua matriks atau lebih juga dapat dioperasikan melalui ya, operasi di sini bukan operasi Caesar atau yang lainnya ya. Tetapi operasi di sini yaitu seperti yang pertama, penjumlahan atau pengurangan pada matriks. Iya, jadi matriks itu bisa dijumlahkan dan juga bisa dikurangi. Iya, terus ada juga yang perkalian matriks dengan bilangan skalar. Nah, skalar itu berarti yang bilangan saja ya, yang tidak memiliki arah, hanya nilai saja. Terus ada juga perkalian matriks dengan matriks. Nah, inilah operasi yang dimaksud ya dalam matriks ini. Jadi matriks itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangi. Matriks juga bisa dikalikan dengan skalar maupun dengan matriks lainnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, gimana sih maksudnya atau bagaimana cara mengurangi atau menjumlahkan matriks tersebut? Kan matriks itu kumpulan bilangan-bilangan ya, yang tersusun secara baris ataupun kolom. Nih, ini syaratnya. Jadi, dua buah matriks tersebut bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika apa? Iya, di sini ada ya tertulis jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Itu dia. Paham ya? Penjumlahan dan pengurangan dua matriks dapat dilakukan jika matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Ordo itu apa? Ya, kan itu ordo itu banyaknya baris dan kolom itu harus sama. Nah, bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi cara mengerjakannya itu menjumlahkan elemen-elemen atau bilangan-bilangan yang letaknya sama. Iya. Nih, contohnya misal ya, A ini, matriks A ini dia memiliki elemen-elemen A, B, C, D. Sedangkan matriks B memiliki anggota atau elemennya itu P, Q, R, S. Nah, ya, di sini pakai plus min, artinya bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi ya. Ya, di sini berarti maka matriks A dan matriks B jika dijumlahkan ya atau dikurangi, matriks A ditambahkan atau dikurangi dengan matriks B sama dengan, nah tulis lagi nih, matriks A nya yaitu A, B, C, D ditambahkan operasinya atau dikurangi, matriks B itu adalah P, Q, R, S sama dengan, nah yang A ditambahkan dengan atau dikurangi dengan yang P, A tambah P, B tambah Q, C tambah R, dan D tambah S. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi ini salah satu aja ya. Ini plus min itu artinya dia bisa dijumlahkan, bisa dikurangi. Ya. Nah, itu yang artinya seletak. Posisinya sama. Ini depan. Ini atas kanan gitu ya. Bawah kiri. Itu cara menjumlahkan atau mengurangi dua buah matriks. Contohnya, diketahui matriks A sama dengan 3, 5, 6, 4, 2, 8 dan matriks B 10, 8, 6, 1, negatif 5, 2. Tentukan A tambah B dan A dikurangi B. Nah, langkah pertama kita lihat dulu ordonya sama enggak. Ordonya ini barisnya ada 1, 2, sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ini ordonya yang A itu
ya. Yang A itu ordonya dia berapa? 2 kali 3. Dan yang B ordonya 2 kali 3 juga ya. Berarti ini sama. Nah, kalau sama berarti ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, langsung saja ke penyelesaian ke jawabannya ya. Nah, berarti ini A tambah B, matriks A ditambahkan matriks B maksudnya ya. Jadi sama dengan 3, 5, 6, 4, 2, 8 ditambahkan 10, 8, 6, 1, negatif 5, 2. Mohon maaf ini kepencet. Jadi udah sampai akhir aja nih. Kita dulu ya, tadi penyelesaiannya jadi nah ini ya, pencet N tadi ya. Ini jadi di sini matriks A ditambahkan matriks B. Nah, berarti di sini 3 ditambahkan dengan 10, 5 ditambahkan dengan 8, 6 ditambahkan dengan 6, 4 ditambahkan dengan 1, 2 ditambahkan dengan negatif 5, dan 8 ditambahkan dengan 2. Seperti itu ya. Maka hasilnya 13, 13, 12, 5, negatif 3, dan 10. Paham kan? Gampang kan? Gampang. Sekarang yang B, yang pengurangan. A dikurangi dengan B atau matriks A dikurangi matriks B sama dengan, nah sama ya, 3, 5, 6, 4, 2, 8 dikurangi 10, 8, 6, 1, negatif 5, dan 2. Iya, sama seperti penjumlahan ini yang seletak dikuranginya 3 dikurangi 10, 5 dikurangi 8, 6 dikurangi 6, 4 dikurangi 1, 2 dikurangi negatif 5, 8 dikurangi 2. Maka hasilnya 3 dikurangi 10 itu negatif 7 ya. 5 dikurangi 8 negatif 3. 6 dikurangi 6 0. 4 dikurangi 1 3. 2 dikurangi negatif 5, berarti jadi penjumlahan ya, negatif ketemu negatif itu 7. 8 dikurangi 2 itu adalah 6. Nah, begitulah cara pengerjaan operasi pada matriks untuk penjumlahan dan pengurangan. Paham ya? Bapak kira ini masih sangat-sangat mudah ya. Iya. Oke, dilanjut ya. Nah, secara umum untuk setiap matriks A, B, dan C ya, yang berordo sama, berlaku sifat-sifat operasi penjumlahan sebagai berikut. Nah, ini sifat-sifatnya. Berlaku sifat asosiatif, yaitu dikelompokkan A ditambah B ditambah C. Nah, B tambah C dulu yang dikerjakan, atau itu sama dengan A tambah B ditambah C. Jadi di sini mau B tambah C dulu yang dikerjakan, ya hasil dari sini baru ditambahkan dengan A, itu hasilnya akan sama saja. A ditambah B dulu yang dikerjakan, lalu nanti terakhir ditambahkan dengan matriks C. Jadi sama saja. Sifat komutatif yaitu ditukar. Nah, matriks A ditambah matriks B, itu nanti hasilnya akan sama saja dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Iya. Penjumlahan dengan matriks 0 menghasilkan matriks itu sendiri. Nah, jadi matriks A ditambahkan 0 ya sama dengan 0 ditambah matriks A, ya hasilnya pasti tetap matriks A. Iya. Jadi misal 1 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 1 kan, sama dengan 1 juga. Seperti itu. Nah, tapi pada pengurangan tidak berlaku sifat-sifat di atas. Misalnya sifat komutatif tidak berlaku, sehingga A dikurangi B itu tidak akan sama hasilnya dengan B dikurangi A. Kenapa? Coba kalian buktikan sendiri di rumah ya. Apakah A dikurangi B ya, sama dengan B dikurangi A? Itu pasti hasilnya tidak akan sama. Iya. Nah, sekarang kita ke perkalian matriks dengan bilangan skalar. Skalar itu dalam artian nilai ya, angka saja angka. Kan ada skalar, ada vektor. Kalau vektor itu dia besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau skalar hanya nilai saja.
Nah, ini matriks K kali A adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan hasil kali dari konstanta K dengan elemen-elemen matriks A. Jadi K ini di sini disebutnya skalar, bilangan skalar ya. Nah, misalkan, ini K dikalikan matriks yang anggotanya A, B, C, dan D, maka hasilnya jadi K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Iya, jadi ini dikalikan ya, bukan digabungkan tapi dikalikan langsung. Contohnya, diketahui matriks P itu anggotanya adalah 5, negatif 2, 4, dan 10. Nah, tentukan 2P. Nah, berarti di sini skalarnya itu adalah 2, angka 2. Nah, angka 2 ini merupakan bilangan K A L A R, skalar. Oke. Nah, jadi 2P sama dengan 2, dikalikan dalam kurung matriksnya, matriks P-nya itu adalah 5, negatif 2, 4, dan 10. Berarti artinya sama dengan 2 dikalikan dengan 5, 2 dikalikan dengan negatif 2, 2 dikalikan dengan 4, dan 2 dikalikan dengan 10. Nah, berarti ini semuanya dikalikan yang dalam kurung ini ya, atau matriksnya itu dikalikan dengan angka skalar 2. 2 kali 5, 10. 2 kali negatif 4, 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 10, 20. Seperti itu ya. Mudah ya? Sangat mudah. Nah, nanti kalau misalkan ada penggabungan antara skalar dengan penjumlahan, kerjakan yang perkaliannya dulu ya. Iya, tentunya harus dikerjakan yang perkalian dulu, baru dikurangkan atau ditambahkan, kecuali kalau ada tanda kurung untuk mengerjakan penjumlahan dulu baru dikerjakan penjumlahan. Jadi sesuai dengan perintah yang ada di soal ya. Perkalian matriks atau perkalian dua buah matriks. Nah, dua buah matriks ini dapat dikalikan jika, ini ada syaratnya lagi ya, jika apa? Banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Nah, matriks baru hasil perkalian mempunyai ordo banyaknya baris matriks pertama dikalikan banyaknya kolom matriks kedua. Artinya gimana? Jadi misal matriks A, dia memiliki ordo 2 kali 3. Nah, dikalikan pakai titik ya perkaliannya ya, dengan matriks B yang memiliki ordo 3 kali 2. Nah, ini lihat kolom di matriks pertama itu matriks A sama dengan baris di matriks kedua matriks B, ini sama. Nah, ini baru bisa dikalikan. Maka nanti hasilnya, nah, matriks baru hasil perkalian tersebut itu mempunyai ordo banyaknya baris matriks pertama dikalikan banyaknya baris matriks kedua. Berarti di sini jadinya nanti AB atau kita misalkan jadi C ya. C yaitu adalah 2 kali 2. Nah, itu hasilnya. Seperti itu maksudnya ya. Bagaimana kalau misalkan banyaknya kolom matriks pertama tidak sama dengan banyaknya baris matriks kedua? Ya, tidak bisa dikerjakan. Iya. Sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika ordonya berbeda untuk penjumlahan dan pengurangan, maka tidak akan bisa diselesaikan. Seperti itu ya. Nah, elemen-elemen hasil perkalian dua matriks diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen pada baris matriks pertama dengan elemen-elemen pada kolom matriks kedua. Nih, misalkan matriks A yang tadi ya, A, B, C, D, dan matriks B nya P, Q, R, S. Nah,
maka hasil perkalian antara matriks A dan matriks B, ya kan seperti ini kan. Jadi A, B, C, D dikalikan P, Q, R, S. Nah, yang pertama A dikalikan dengan P, jadinya AP, ditambah A dikalikan dengan R. Mohon maaf. Salah ya. Bukan A lagi, tapi B-nya. B dikalikan dengan R. Paham nggak? Ya, jadi baris kali kolom. Matriks pertama itu baris, sedangkan matriks kedua itu kolomnya. A dikalikan dengan P ditambah B dikalikan dengan R. Begitu juga dengan yang Q, S. Jadi A dikalikan dengan Q ditambah B kali S. Nah, posisinya begini cara penulisannya, AP plus BR, AQ plus BS. Nah, juga sama yang baris kedua di kolom di matriks pertama, yaitu C dikalikan dengan P ditambah D dikalikan dengan ya. Nah, begitu juga dengan C dikalikan dengan Q ditambah D kalikan dengan S. Iya, ini harus sering latihan. Kalau sering latihan nanti kalian paham sendiri. Jadi intinya ini baris kali kolom, ya. Dan dikalikannya satu-satu. Iya, jangan ada yang double kayak tadi ya, saya salah. A kali P, A kali R itu salah. Harusnya A kali P, B-nya yang dikalikan dengan R. Seperti itu ya. Oke. Ini contohnya biar lebih paham. Tentukan hasil perkalian kedua buah matriks. Nah, di sini tidak pakai simbol, tidak apa-apa ya. Di sini matriks yang pertama 1 2 3 4 dan matriks yang kedua 5 6 7 8. Nah, penyelesaiannya nah seperti ini. Jadi 1 dikalikan dengan 5 ditambah 2 dikalikan dengan 7. 1 dikalikan dengan 6. Nah, ya. Kalau udah beda kolom berarti boleh dari awal lagi dikalikan 2 dengan 8. Tulisnya di sini. Ya. Terus 3 dikalikan dengan 5, 4 dikalikan dengan 7. Oke, yang warna beda ya, warna beda. 3 dikalikan dengan 5, 4 dikalikan dengan 7. Ya. Terus 3 dikalikan dengan 6, 4 ditambah 4 dikalikan dengan 8. Nah, begini cara penulisannya. Jangan salah ya. 1 dikalikan 5 di sini taruhnya, ditambah 2 kali 7 di sini. 1 dikalikan 6 jangan di bawah sini, tapi di sini. Ngikutin posisi kolom yang kita kalikan. Iya, ya. Paham ya? Oke. Maka hasilnya 1 kali 5 5 ditambah 2 kali 7 14. 6 kali 1 6 ditambah 2 kali 8 16. 3 kali 5 15 ditambah 4 kali 7 28. 3 kali 6, nah ini salah nih, ini harusnya 3 kali 6 ya. Benar, 4 kali 8. 3 kali 6 itu berapa? 18. Oke. Mohon maaf ya kalau banyak kesalahan. Iya, 18 ditambah 4 kali 8 yaitu adalah 32. Maka hasilnya 5 tambah 14 19, 6 tambah 16 22, 15 tambah 28 43, 18 tambah 32 50. Wah, di sininya benar. Berarti ini typo ya, salah pencet. Oke, seperti itu ya. Gampang kan? Gampang. Hanya saja kalian butuh keahlian dalam penghitungan perkaliannya itu harus bisa ya. Ya, Bapak anggap kalian sudah kelas 11 ya pasti bisalah perkalian 1 sampai 10 itu udah di hafal, udah hatam. Iya, yang belum hatam silakan kalian iyalah harus dihatamkan perkaliannya ya. Jangan kalah sama anak SD ataupun SMP.
Nah, jika A, B, dan C adalah matriks-matriks yang memenuhi syarat-syarat perkalian matriks, maka pada perkalian matriks berlaku sifat-sifat. Yang pertama, berlaku sifat asosiatif, yaitu A kali B kali C, B dan C nya dikurungin sama dengan A kali B yang dikurungin dikalikan dengan C. Yang kedua, bersifat distributif terhadap penjumlahan. Jadi A dikalikan dalam kurung B tambah C itu bisa juga A kali B ditambah A kali C, dan B tambah C dalam kurung ya dikalikan dengan A, maka bisa sama dengan hasilnya nanti B kali A ditambah C kali A. Ini hanya sifat-sifat saja ya. Untuk pengerjaannya mah boleh yang dikerjakan dikurung dulu ya, ditambahkan baru nanti dikalikan ya, atau mau dikalikan dulu baru nanti ditambahkan juga boleh, sama aja. Untuk yang ketiga, perkalian suatu matriks dengan matriks identitas menghasilkan matriks itu sendiri. Berarti A kali I itu identitas ya, matriks identitas tahu kan? Iya, yang di jenis-jenis matriks loh, yang memiliki diagonal utamanya itu 1. Iya, jadi diagonal utamanya 1, selain diagonal utama itu nilainya 0. Iya, itu matriks matriks identitas. Maka dia hasilnya matriks itu sendiri. Nah, oke. Karena sudah sampai di penghujung ini, terima kasih ya telah menyaksikan video ini, telah semangat belajar pada hari ini. Untuk tugasnya nanti menyusul ya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun pengucapan. Semoga kalian paham apa yang Bapak jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.